3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4617. Karena ada berbagai aturan di langit dan bumi ini, orang-orang gelap yang memasuki langit dan bumi ini perlahan bisa merasakan kekuatan di langit dan bumi ini. Meskipun secara teoritis, orang-orang gelap dari lautan alam semesta tidak dapat memahami jalan surga di alam semesta ini, ketika mereka bertahan lama di alam semesta ini, dengan berlalunya waktu, akan ada orang-orang yang perlahan-lahan akan bergabung dengan alam semesta ini. Saat itu, orang-orang gelap tidak akan takut dengan penindasan aturan aslinya. Mendengar ini, Qin Chen mau tidak mau berubah warna. Orang-orang gelap adalah cara yang sangat baik. Biarkan bangsanya sendiri memasuki dunia dan beradaptasi dengan aturan dunia. Jika mereka bisa melakukan ini, orang-orang gelap akan memasuki dunia dengan tidak hati-hati, dan kemudian makhluk-makhluk di alam semesta akan mengalami pukulan besar. Hati Qin Chen berat. Begitu dia berhasil, tidak banyak waktu tersisa untuk Terran. Hanya saja saya tidak tahu dari mana orang-orang gelap itu datang. Saat Qin Chen terbang, dia biasanya bertanya tentang situasi di sini. Namun, agar tidak membuat tersangka jahat, beberapa pertanyaan tidak mudah untuk ditanyakan langsung oleh Qin Chen, yang hanya bisa dianggap sebagai sedikit pengetahuan. Jika Anda ingin mengetahui situasi spesifik dari orang-orang gelap, Anda harus masuk jauh ke dalam benua ini. Suara mendesing, Qin Chen terbang jauh-jauh, dan tak lama kemudian sebuah kota kuno muncul di depan Qin Chen. Di benua ini, terdapat banyak makhluk hidup, yang setara dengan dunia normal. Dalam sekejap, Qin Chen memasuki kota secara langsung. Memasuki kota, Qin Chen melihat kerumunan yang ramai di sini, dan banyak makhluk berjalan dan tinggal di sini. Ada beberapa ras yang tampak aneh dan beberapa setan dengan roh jahat yang mengerikan. Apalagi setan-setan ini memiliki nafas yang berbeda. Sepertinya mereka berasal dari semua ras di dunia iblis, bukan dari iblis jurang. Iblis kematian, iblis darah, iblis roh, iblis tulang, dan iblis buas. Sepanjang jalan, Lord of the Abyss Devil tampak kaget dan melihat ras yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen juga mengubah warnanya. Dia melihat beberapa ras dengan sayap di punggungnya, yaitu ras bersayap, dan beberapa ras dengan bercak darah di sekujur tubuhnya, yaitu ras darah. Selain itu, seperti ras raksasa, ras batu ditutupi bebatuan. Bahkan ada keluarga tulang dengan tulang di sekujur tubuh. Ada banyak monster dalam berbagai bentuk. Bahkan Qin Chen melihat Terran di sini. Ada prajurit manusia yang berjalan di jalan, berbicara dengan orang dari ras lain. Yang lebih mengejutkan bagi Qin Chen adalah tidak ada permusuhan di antara 10.000 orang di sini, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Namun, prestasi praktisi seni bela diri di sini tidak tinggi. Banyak dari mereka tidak terhormat. Ada banyak praktisi seni bela diri di tingkat suci dan tingkat suci. Ledakan. Qin Chen melihat bahwa di sebuah restoran di kejauhan, seorang prajurit iblis terbang keluar dan jatuh dengan keras di jalan. Saat berikutnya, seorang prajurit iblis bergegas keluar dan menginjaknya. Mengaum, klan iblis meraung dan berubah menjadi binatang buas dalam sekejap. Darahnya melonjak dan dia mencoba melawan. Tanpa menunggu dia bertindak, puff, sebilah pisau melintas. Saat berikutnya, kepala monster itu terpenggal dan darah berceceran di tanah. Murid Qin Chen menyusut. Ini adalah klan selebriti, dan saat ini, pedang di tangan Terran langsung mengambil kepala klan iblis. Kakak Mokui, ayo minum. Master Terran mengambil bahu iblis itu dan tertawa. Mereka memasuki restoran bersama. Terran, apakah itu membantu iblis untuk membunuh iblis? Ini mengejutkan hati Qin Chen. Apa yang terjadi? Non-evil mencibir, seperti yang Anda lihat, yang mulia, makhluk di alam semesta ini sangat jelek. Di dunia luar, mereka terbagi menjadi aliansi Terran dan aliansi iblis. Mereka saling bertarung, tetapi selama mereka berubah lingkungan baru, mereka tidak tahu nasib satu sama lain. Mereka akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara teman dan musuh jika terjadi permusuhan. Tentu saja, terima kasih atas kemampuan keluarga kerajaan Anda. Anda berpikir untuk membiarkan iblis menjara semua klan di alam semesta, menghapus ingatan mereka dan berkembang biak selama ribuan tahun, sehingga mereka dapat hidup bebas di dunia ini dan saling melupakan.
Dengan cara ini, nafas mereka akan menyatu sepenuhnya dengan benua kecil yang diciptakan oleh keluarga kita dan menjadi objek uji kita. Dia menyanjung saya dengan hormat. Apakah 10.000 keluarga ini dijarah dari alam semesta? Qin Chen menyipitkan matanya dan berjalan ke restoran. Di restoran, dialah yang paling banyak mendapatkan informasi, dan juga yang paling banyak mendapatkan informasi. Kejutan yang tidak buruk, tetapi juga ditindaklanjuti. Yang mulia, silakan duduk. Tidak, itu di sini. Dua orang memasuki restoran, Qin Chen yang tidak jahat bergegas ke lantai 3 ruangan yang elegan. Tetapi Qin Chen duduk di lobi di lantai 2. Di lobi, itu sangat bising. Seluruh restoran, meski tidak brilian, memiliki suasananya sendiri. Prajurit Teran dan sekelompok prajurit iblis duduk di meja yang sama, berbicara satu sama lain, sangat hidup. Dua kecil, masih belum berpuasa dengan anggur yang enak. Prajurit Teran berteriak, "Mengapa, penjaga toko, dua anakmu mati? Bagaimana bisnis restoranmu? Tamuku, tenanglah. Anggurnya akan segera keluar." Penjaga toko menjelaskan bahwa setelah beberapa saat, dia melihat seorang lelaki tua datang dengan membawa kendi anggur. Mata Qin Chen terkejut, bukan karena penampilan lelaki tua itu luar biasa, atau kultivasinya terlalu tinggi. Itu karena pria ini juga ras manusia. Apalagi ada kata dosa di alisnya, dan tangan serta kakinya diikat dengan rantai ilahi, seperti tahanan, menembus bahunya. Blade, blokir kekuatan di dalam tubuh. Pria parubaya yang tidak terlihat besar ini memiliki mata yang cerah. Yang lebih mengejutkan bagi Qin Chen adalah dia adalah pria terhormat. Yang mulia mungkin tidak cukup kuat untuk Qin Chen hari ini. Namun, yang mulia ini hanyalah seorang penjaga toko, dan dia dirantai ke penjaga toko. Tidurnya langsung membuat hati Qin Chen sesak. Wah, aku tidak percaya ada penjahat di restoran ini. Satu sisi tidak jahat tiba-tiba. Penjahat, Qin Chen ingin bertanya, tetapi setelah pelayan keluar, tidak ada satupun dari 10.000 orang di restoran yang terkejut. Pada saat ini, Qin Chen menyadari bahwa identitasnya sebagai penjahat benar-benar terkenal di daratan. Jika Anda mengajukan pertanyaan dengan santai, Anda akan terlihat. Ini anggur Anda, tuan-tuan. Pria parubaya itu mengangkat toples anggur. Bang dang. Tapi melihat kui jahat klan iblis itu tiba-tiba meledak dengan satu pukulan, meledakkan toples anggur itu langsung terbuka, minuman yang tak terhitung jumlahnya langsung tumpah ke seluruh tanah. Anggur di seluruh langit benar-benar merendam jubah pria parubaya itu dan sangat malu. Namun pria parubaya itu tidak bergerak dan membiarkan minuman itu menetes darinya. Qin Chen sedikit mengernyit, "Penjaga toko, bagaimana Anda bisa bersalah di sini?" Iblis menggebrak meja dan berteriak. Bab 4618. Nasib buruk, ini selimut basah bagi kita. Penjaga toko, ada apa denganmu? Biarlah para pendosa yang dulu tidak mematuhi para dewa ini ada di sini, dan jangan kita konsumsi mereka. Konon orang-orang berdosa ini berani melawan keagungan Tuhan. Jika kamu ingin aku melihatnya, bunuh mereka semua. Hanya noda di mata kita untuk tetap di sini. Setan lain juga minum dengan ganas dan saling memandang dengan jijik. Orang yang bersalah, Qin Chen ringan, memandang bukan kejahatan. Di satu sisi, dia sangat penasaran, di sisi lain, dia dengan sengaja membuka mulutnya untuk melihat bagaimana jawaban yang tidak jahat. Anda tidak tahu, Yang Mulia, ketika keluarga kami menginvasi alam semesta ini, mereka membunuh banyak orang kuat dari ras manusia bersama dengan setan, dan juga menangkap beberapa dari mereka. Ini adalah keturunan dari orang-orang kuat dari ras manusia. Banyak keturunan umat manusia telah melupakan apa yang terjadi pada tahun-tahun itu, dan telah berintegrasi ke dalam benua Heiyu. Mereka telah menjadi makhluk yang dibesarkan oleh ras gelap. Namun, beberapa orang dari ras manusia telah disihir dan berusaha bersaing dengan ras gelap. Inilah alasannya, begitu seorang pria ditemukan, dia akan dicap sebagai pendosa, dilarang berkultivasi, dan menjadi budak intimidasi semua kelompok etnis. Itu juga Tuan Sikong. Mereka baik hati dan ingin menggunakan orang-orang ini untuk melakukan penelitian. Mungkin kita tidak perlu takut dengan penindasan langit dan bumi ini. Kalau tidak, kita semua akan terbunuh. Non-Evil menyeringai dengan ekspresi kejam. Menurutnya, penjahat umat manusia hanya pantas menjadi paria, semut Moll. Sebaliknya, setan-setan itu sangat marah. Li Feng,
Ini adalah pendosa bangsamu. Mokui melirik Teran di sampingnya. Li Feng, meskipun kita memiliki hubungan yang baik, pelakunya menghujat keberadaan para dewa. Apakah kamu tidak bersimpati dengan mereka? Mokui, kamu dan aku bersaudara. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Ledakan. Tanpa menunggu suara orang-orang iblis jatuh, pemuda bernama Li Feng telah keluar. Pop! Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung mengipasi pria paruh baya itu. Dia jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian prajurit Teran itu ganas, marah, dan menginjak pria paruh baya itu. Orang berdosa, dia minum dengan marah. Dengan dentang, dia mencabut pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu orang berdosa, dewa penghujat, telah membuat kami umat manusia menderita banyak diskriminasi. Kamu tidak layak menjadi umat manusia. Li Feng meraung, tidak layak menjadi seorang Teran. Pria parubaya itu mendongak, dengan tatapan diam di matanya, dan mencibir, menyedihkan kamu tidak mengerti. Kamulah yang benar-benar tidak pantas menjadi seorang Teran. Kamu seorang Teran, tapi kamu adalah dengan setan. Anda kehilangan muka Teran. Apakah Anda tahu apa nenek moyang Anda? Bagaimana kamu mati? Pria parubaya itu berkata dengan dingin bahwa meskipun prestasinya dilarang, matanya sangat bangga dan menunjukkan belas kasihan. Leluhur, apa leluhur, berbicara omong kosong di sini lagi. Matilah. Prajurit Teran meraung dan menebas. Dang. Pada saat ini, sebuah cangkir anggur tiba-tiba muncul, langsung mengenai pedang panjang yang dipegang tinggi di tangan prajurit Teran, dan langsung menggoyangkan pedang panjang itu. Siapa? Li Feng sangat marah sehingga dia tiba-tiba menoleh. Dalam keributan, semua iblis dan ras lain di tempat kejadian tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Ini Qin Chen, tuanku. Feixi menatap Qin Chen dengan takjub. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Chen menghentikan Teran membunuh penjahat, dia segera menjadi tenang. Tidak peduli mengapa orang dewasa melakukan ini, dia hanya perlu melayani orang dewasa yang baik. Berani berjuang untuk para penjahat. Untuk mati. Melihat ini, beberapa iblis berdiri satu demi satu, berteriak dan membunuh Qin Chen. Ledakan. Antara langit dan bumi, roh iblis tiba-tiba melonjak, kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya tersapu, langsung berubah menjadi tirai surga, membungkus debu Qin di dalamnya. Namun, tanpa menunggu serangan itu jatuh pada Qin Chen, Non-Evil tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Orang-orang dari klan iblis itu terkejut hingga terbang keluar dalam sekejap, satu persatu tergeletak di tanah dan meludahkan darah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tuanku, tidak jahat melihat Qin Chen membunuh mereka semua. Qin Chen berkata dengan dingin, jangan ungkapkan identitasmu. Ya, tidak jahat mengangkat tangan. Bersenandung, pita hitam tiba-tiba muncul, menembaki Mokui terdepan. Melihat pita hitam, wajah para iblis tiba-tiba berubah. Di antara mereka, kilatan ganas melintas di mata pemimpin Mokui. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh orang itu melayang ke langit. Ketika dia mendekati pita hitam yang jatuh, dia meledak dengan tinjunya. Saat kepalan tangan, kehampaan di sekitar langsung mendidih. Namun, saat Mokui menabrak pita hitam, wah! Pita hitam lurus ke dalam, langsung menembus kepalan Mokui, lalu sepanjang kepalanya ke tubuhnya. Ledakan. Untuk sesaat, Mokui seperti bola ventilasi, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar dari tubuhnya, dan kemudian dimusnahkan. Membunuh. Di lapangan, jarumnya bisa terdengar sebentar lagi. Mokui telah terbunuh selama 2 detik. Di satu sisi, iblis lainnya dan 10.000 orang kuat telah benar-benar bingung. Pukulan. Apakah Mokui ini terbunuh dalam hitungan detik dengan satu pukulan? Pikiran semua orang kosong sekarang. Di satu sisi, mata Mokui penuh kebingungan. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan cara ini, jiwanya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, pita hitam melayang keluar dari jiwanya. Saat berikutnya, pita hitam langsung menebas Master Iblis lainnya. Wajah Master Iblis tiba-tiba berubah. Dia tidak mundur, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sama sekali. Kecepatan pedang ini tidak normal. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Master Iblis melangkah maju, langkah ini keluar, pita hitam langsung ditutupi oleh sepotong cahaya ajaib.
Dunia sihir. Namun, pita hitam baru saja memasuki dunia sihir, dan dunia sihir yang mengumpulkan semua kekuatannya langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, Master Iblis tampak pucat. Saat ini, dia hanya punya satu ide di benaknya, ini sudah berakhir. Wah, idenya baru saja muncul, pita hitam sudah ada di alisnya. Ledakan. Tubuh Master Iblis itu bergetar hebat, dan kemudian tubuh dan jiwanya mulai musnah dengan cepat. Pembunuhan kedua lagi. Master Iblis memandang non-evil yang duduk di sana, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu. Sebelum kata-kata itu selesai, pita hitam itu tiba-tiba terbang keluar, dan tubuh serta jiwanya langsung menghilang. Siapa kamu? Melihat ini, iblis lainnya tampak ketakutan dan meraung. Bum-bum. Selain itu, mereka naik ke langit dan akan melarikan diri dari sini dalam sekejap. Namun, tanpa menunggu mereka meninggalkan restoran, pita hitam itu mengejar dalam kehampaan. Anda dapat mendengar pop. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 iblis yang hadir semuanya terbunuh, tidak ada yang tersisa. Bab 4619. Pada saat ini, pita hitam itu menyatu dan kembali ke tangan yang tidak jahat. Non-evil kembali mengambil gelasnya, minuman ringan, terlihat tenang. Diam. Ada keheningan sesaat di seluruh lapangan. Semua orang memandang non-evil dengan panik. Ada pandangan yang luar biasa di mata mereka. Bahkan tubuh beberapa orang bergetar hebat. Lusinan Master Iblis dibunuh oleh yang tidak jahat dalam sekejap. Siapa kamu, dan mengapa kamu melakukannya di restoran bulan gelapku? Pada saat ini, penjaga toko tiba-tiba muncul dan berkata pada non-evil dengan panik. Tidak jahat memandang Qin Chen. Melihat bahwa Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dia segera berkata dengan samar, "Mengapa? Apakah kamu tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, lakukanlah." Penjaga toko tentu saja tidak berani melakukannya, tetapi berkata dengan suara yang dalam, "Kami juga restoran bulan gelap dan orang-orang dengan latar belakang." Latar belakang, kamu memanggil orang, aku tidak akan menghentikanmu. Itu bukan cibiran. Di benua hitam Yu ini, tidak peduli orang apa yang diteriakkan oleh pihak lain, dia dapat menekan, hanya sebuah kota kecil. Sangat mudah untuk melihat bahwa kota ini bukanlah inti dari daratan utama Heiyu. Saya khawatir hanya ada sedikit orang dari klan gelap mereka di sini. Sebagai utusan patroli, dia sama sekali tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, ada Qin Chen di belakangnya. Untuk melayani utusan kekaisaran, kita harus melakukan yang terbaik, meskipun dia tidak tahu tujuan dari utusan kekaisaran. Tapi dia tidak perlu tahu tujuan dari utusan kekaisaran. Orang bodoh perlu tahu tujuannya. Dia hanya perlu melakukannya untuk kaisar. Melihat sikap yang tidak jahat, mata semua orang tertuju, dan jantung penjaga toko juga berdebar kencang. Seperti yang kita ketahui bersama, orang yang bisa membuka restoran di kota ini pastinya bukan orang biasa. Tidak mungkin bagi orang yang tidak memiliki hubungan untuk membuka restoran sebesar itu. Tapi pihak lain sama sekali tidak takut, dan berani mengatakan kata-kata seperti itu. Maksudnya itu apa? Itu menunjukkan bahwa pihak lain kuat dan tak kenal takut, atau ada orang di belakang pihak lain. Setelah ragu sejenak, penjaga toko tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Tidak ada gunanya menyinggung master misterius seperti itu untuk beberapa setan. Pada saat berbalik dan pergi, mata penjaga toko sudah tertuju pada pria parubaya yang terbaring di sana, dan tiba-tiba memancarkan warna yang keras di matanya. Orang ini yang harus disalahkan. Jika bukan karena pria ini, dia tidak akan menyebabkan banyak masalah di restoran. Ledakan. Penjaga toko tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuknya ke arah pria parubaya itu. Tangan mati. Penjaga toko ingin membunuh pria parubaya itu. Pria parubaya dari Teran tidak menghindar dan takut pada tangan penjaga toko. Sebaliknya, dia menggambar senyum tipis di sudut mulutnya, yang merupakan semacam senyuman lega. Pada saat ini, alis Qin Chen tiba-tiba berkerut. Telah memperhatikan kejahatan Qin Chen, melihat lompatan di hati, ke penjaga toko tiba-tiba tangan. Ledakan. Pita hitam tiba-tiba muncul di depan penjaga toko. Bang! Pada saat kritis, penjaga toko bergegas kembali ke pita hitam. Suara ledakan yang mencengangkan langsung meledak, dan tubuh penjaga toko langsung terbang keluar, tetapi salah satu lengannya menjadi kosong dan langsung meledak. Anda!
Penjaga toko terkejut dan marah. Pria parubaya itu juga melihatnya. Ide ini, tanpa diduga seseorang akan bertindak untuknya. Apakah kamu menyelamatkan orang berdosa? Apakah kamu dalam kelompok? Tiba-tiba, mata pemilik toko menunjukkan warna yang tajam. Ini adalah sebuah pernyataan. Tiba-tiba, lapangan menjadi sunyi. Semua orang memandang yang tidak jahat dengan ketakutan. Beraninya seseorang membantu penjahat, ini adalah kejahatan pemusnahan. Cara ringan yang tidak jahat, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Sudahlah, lalu mengapa kamu melakukannya? Ketika Li Feng ingin membunuh para penjahat, orang-orang di sekitarmu yang menghentikannya. Sekarang, kamu ingin menghentikanku melakukannya, dengan mengatakan, apa hubungan antara kamu? Wajah penjaga toko itu muram. Mata semua orang tertuju dan mereka menghirup udara dingin. Pihak lain tidak benar-benar ada hubungannya dengan para penjahat. Wow! Untuk sesaat, hampir semua orang di tempat kejadian berdiri satu demi satu dan mundur dengan ngeri, seolah-olah non-evil memiliki wabah penyakit di tubuhnya dan tidak berani terlalu dekat dengannya. Benar bahwa Qin Chen menyelamatkan pihak lain ketika Li Feng membunuh penjahat itu. Baru saja, ketika penjaga toko ingin membunuh penjahat, pria berbaju hitamlah yang menghentikan penjaga toko. Jika pihak lain tidak ada hubungannya dengan penjahat, tidak ada yang akan mempercayainya. Di benua batu giok hitam, semua orang yang memiliki hubungan dengan penjahat harus mati. Untuk sesaat, semua mata orang tertuju pada non-evil dan Qin Chen penuh permusuhan. Dia tidak jahat, tapi tidak bisa berkata-kata. Jika Anda adalah anggota ras gelap, apakah Anda akan melakukan sesuatu dengan orang berdosa? Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku tidak ada hubungannya dengan penjahat itu. Sudahlah, bagus, penjaga toko berkata dengan suara dingin, setiap penjahat harus dihukum. Bisakah aku membunuhnya? Ledakan. Suara ke bawah, penjaga toko tiba-tiba menyerahkan, tangan lainnya ke arah pria parubaya dari teran turun lagi. Alis Qin Chen sedikit berkerut. Melihat ini, dia mengangkat tangannya lagi dan meraung. Pita hitam tiba-tiba muncul di depan penjaga toko dan meraung di telapak tangan penjaga toko yang lain. Dengan embusan, telapak tangan penjaga toko pecah dan berubah menjadi bubuk. Penjaga toko mundur, tampak terkejut dan marah, dan berkata, beranikah Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan penjahat ini? Dia tidak jahat, tapi tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi siapa yang membuat Kaisar mengerutkan kening? Utusan Kaisar mengerutkan kening, menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan tempat ini, dan dia tidak boleh membiarkan utusan Kaisar memiliki ketidakpuasan sedikit pun. Yah, kamu tunggu. Saat ini, penjaga toko tidak lagi berani memulai, mengucapkan kata-kata yang kejam, berbalik dan pergi. Melihat Qin Chen tidak cemberut, tidak ada kejahatan yang menghentikannya. Sekarang, bahwa Li Feng berdiri di sana menggigil, orang-orang iblis di sekitarnya sudah mati. Dia tidak pergi, tidak pergi. Sua. Tiba-tiba, dia bergoyang lurus ke arah luar gedung. Ledakan. Dia baru saja mulai. Di depan orang ini, sebuah penghalang tiba-tiba muncul, yang mengejutkannya kembali. Li Feng, seorang teran, memandang Fei dengan ngeri, apa yang harus saya lakukan, tuanku? Kamu, ayo. Qin Chen ke Li Feng dengan ringan, pada saat yang sama melihat pria parubaya itu, kamu, juga datang. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan maju ke depan. Dan Li Feng itu, juga datang ke Qin Chen dengan ketakutan, tuanku, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia melihat bahwa Qin Chen dan non-evil tampaknya menjadi dua yang utama. Sebagai manusia, mengapa kalian saling bertarung? Jalan ringan Qin Chen. Tuanku, orang ini adalah pendosa yang telah menyinggung para dewa, bukan rakyatku. Li Feng sedang terburu-buru ketakutan, tidak berani dan pria parubaya itu merosot menjadi pembicaraan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.